Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang akhir-akhir ini muncul kembali di berita ini sebenarnya bukan berita baru, tetapi sudah 75 tahun kurang lebih negeri Palestina itu diduduki secara tidak sah oleh Israel laknatullah alaihim ajmain. Namun bagaimana muncul Israel itu sendiri mungkin banyak di antara kita yang belum tahu. Mungkin tahunya separuh-separuh sehingga kesulitan ketika harus menjelaskan atau memahami sudut pandang berita-berita internasional. Palestina itu sampai dengan tahun 1918, paling tidak kalau kita mundur dari sejak zaman Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Turki Utsmani. Kalau Turki Utsmani itu dari 1516 sampai dengan 1918, kurang lebih 400 tahun terakhir, itu sudah menjadikan Palestina sebagai satu negeri yang memang punya otonomi dan punya punya spesial ya, punya kedudukan spesial. Bahkan di dalam terminologi kewilayahan Turki Utsmani tidak disebut vilayat atau tidak disebut eyalet, tetapi disebut sebagai mutasyariflik, satu-satunya. Jadi dari seluruh wilayah Turki Utsmani yang punya status kewakafan dan status tanahnya itu tidak boleh dijual belikan, hanya mutasyariflik Filistin. Padahal secara geografis itu berada di dalam wilayah Syam, di bawah provinsi Syam, ibu kotanya Damaskus, Dimash. Tetapi khusus untuk urusan Palestina ini, ya, segala macam bentuk keputusannya diambil langsung dari Istanbul. Kalau di zaman Bani Abbasiyah berarti dari Baghdad. Ketika Abbasiyah dikalahkan Spanyol dari Kairo. Sebelum itu Bani Umayyah dari Damaskus, Khulafaur Rasyidin dari Madinah. Ya. Ketika Umar bin Khattab masuk ke daerah Palestina ini, nyaris tidak ditemukan, sedikit sekali ditemukan orang-orang Yahudi. Ya. Yahudi itu keturunan dari Bani Israel. Bani Israel ini dari anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Sedikit sekali. Kenapa sedikit sekali? Karena sejak mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya seperti itu, maka mereka ini mendapatkan laknat berupa bencana demi bencana. Ya. Persisnya bencana yang mulai melanda mereka itu sejak akhir dari masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Munculnya bangsa Babilonia, bangsa Assyria, bangsa Persia. Bahkan mereka berkhianat dengan Persia ini. Sebenarnya Raja Cyrus itu memberikan suaka bagi mereka, tapi mereka khianati. Kemudian setelah itu datang bangsa Romawi, Yunani dulu, kemudian Romawi. Yunani ini zamannya Alexander the Great, kemudian atau Alexander dari Macedonia, kemudian Romawi, kemudian Bizantium. Jadi ada enam negara besar, ya, kekaisaran lah katakan seperti itu, yang menguasai Palestina sejak runtuhnya Nabi Sulaiman alaihissalam sampai dengan datangnya Umar bin Khattab. Satu persatu mereka itu mengusir, membawa pergi, memperbudak orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud. Waktu Bani Israel mereka taubatnya masih diterima walaupun mereka sebenarnya sudah melakukan pelanggaran besar, yaitu menyembah berhala. Ya. Jadi pertanyaannya bukan ada masalah apa di Palestina, tidak ada masalah di Palestina itu. Dari zaman Umar bin Khattab sampai dengan 1917 katakanlah, Perang Dunia Pertama, tidak ada masalah. Ada kaum muslimin, ada Nasrani, ada Yahudi tinggal di sana berdampingan. Datanya ada. Ya. Dan mereka di bawah Daulah Islam itu statusnya sebagai ahlu zimmah, orang-orang yang terlindungi. Mereka bayar jizyah dan oleh sebab itu kemudian di komunitas mereka hukum
Yang mereka berlakukan adalah hukum mereka sendiri. Kecuali sudah ada urusan dengan orang-orang di luar komunitas mereka, barulah hukum Islam yang berlaku. Seperti itu. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kapan masalahnya muncul dan di mana masalahnya muncul? Bukan di Palestina. Nah ini asal usul Zionis ini. Ya. Sebenarnya sebelum saya bahas tentang Rusia ini, sebenarnya dari tahun 1200-an atau akhir dari perang salib 1300, 1400, 1500, 1600 sampai 1700, sebenarnya masalah demi masalah yang menyangkut orang-orang Yahudi di Eropa itu banyak. Dari yang paling ujung barat, Portugis, Spanyol, bahkan dulu waktu masih Andalusia, mereka banyak mencari suaka ke wilayah kaum muslimin, sampai ke timur, sampai ke Rusia, baik itu Kiev, Moskowi, sampai dengan Rusia, Tsar, sampai dengan Uni Soviet nantinya. Jadi sejarahnya kalau mau baca memang harus semuanya, tidak bisa selektif, tapi saya peraskan saja. Peraskan saja. Masalah yang paling berat waktu itu adalah ketika Rusia sedang ekspansi besar-besaran ya, ke timur, itu menghadapi ancaman menurut mereka dari orang-orang Yahudi. Yang kita tahu setelah abad Renaissance, setelah abad pertengahan abad Renaissance, mereka itu banyak menguasai sektor perdagangan, sektor keuangan, khususnya perbankan. Ya, khususnya perbankan. Itu mereka kuasai. Makanya nanti raja-raja di Eropa itu banyak sekali yang berhutang kepada mereka. Makanya di beberapa negeri mereka itu bisa naik. Walaupun mereka terpaksa di beberapa tempat itu berpura-pura menjadi Nasrani, berpura-pura menjadi orang setempat, sehingga menggunakan nama-nama keluarga setempat. Misalnya keluarga Medici di Italia, di Venice, menggunakan istilah keluarga Speyer di Rotterdam, di Frankfurt, menggunakan istilah keluarga siapa lagi ya? Banyak sekali keluarga-keluarga mereka itu. Hohenstaufen pun makan ada keturunan Yahudi di dalamnya. Jadi mereka punya ini, punya jaringan itu. Nah, permasalahannya muncul adalah ketika mereka mulai dipersekusi secara serius oleh Rusia ini, dan mereka dikumpulkan di satu tempat yang disebut Pale Settlement atau Pale Settlement, dalam bahasa Rusianya Cherta Osdelosti, tempat pemenjaraan, ya. Memenjarakan mereka di satu tempat yang kurang lebih sekarang itu perbatasan antara Jerman dengan Polandia, dulu Prusia dengan Lithuania, situ tempatnya. Karena dikumpulkan di satu tempat ini, maka muncullah kemudian pemikiran radikal itu. Ya. Jadi mulanya mereka itu ditindas oleh bangsa-bangsa Eropa. Kenapa bangsa Eropa menindas mereka? Kenapa Yahudi di negeri kaum muslimin relatif aman? Karena kita menggunakan Al-Quran. Mereka itu masih punya hak, mereka itu masih diberikan. Walaupun kita sangat hati-hati dengan mereka, tetapi mereka masih dapat hak hidup. Kalau di Eropa sudah dihabisi. Ya, sudah dihabisi. Oleh sebab itulah muncul keinginan di antara mereka untuk melarikan diri dari tempat itu. Kemana mereka mau pergi? Kemana saja sebenarnya yang aman. Tetapi fokus mereka waktu itu ingin kembali ke Palestina. Ini yang disebut dengan pergerakan Hubbat atau Hibbat Zion. Ya, ingin kembali ke tempat yang dahulu mereka yakini sebagai Bukit Zion, tempat di mana mereka meyakini pula di situ akan turunnya Mesias. Ya, kalau kita itu kira-kira seperti turunnya Nabi Isa, konsep turunnya Nabi Isa dan berpadunya Nabi Isa dengan Imam Mahdi, maka menggunakan istilah Mesias. Ya. Nah. Kemudian gerakan-gerakan mereka ini sudah terbaca di tahun 1879, kurang lebih 100 tahun setelah mulai ada penggiringan massal. Mereka kemudian melakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses mewujudkan negeri buat mereka sendiri ini, sudah tertangkap radar atau sudah mulai dibaca oleh beberapa intelektual Eropa, termasuk diantaranya Wilhelm Marr, Friedrich Wilhelm Adolf Marr. Dia menulis buku yang menggambarkan cara atau solusi untuk memenangkan bangsa Jerman atas bangsa Yahudi, membuka, di situ dibuka jaringan Yahudi, jaringan finansial, jaringan keuangan, jaringan perbankan dan seterusnya. Maka di dalam sejarah Zionisme mereka memberi julukan bahwa bukunya Wilhelm Marr ini, Der Weg, The Way, jalan,
ini sebagai buku antisemitik pertama. Walaupun antisemitik ini sebenarnya tidak pas juga istilahnya, karena Semitik ini berarti dari keluarga Shem bin Shem bin Nuh, anak Nabi Nuh alaihissalam yang selamat. Itu sebenarnya dari keturunan Nabi Nuh, dari keturunan anaknya yang bernama Syam, itu juga bangsa Arab. Jadi antisemitik ini sebenarnya khusus anti-Zionis, maksudnya anti-Yahudi, bukan anti seluruh bangsa Semit. Kalau seluruh bangsa Semit, Persia juga termasuk juga di situ, Arab juga termasuk di sana, dan Yahudi. Ya. Nah, Palestina di abad ke-19 ini, ujung abad ke-19 ini, waktu itu di bawah Turki Utsmani, dan Turki Utsmani di bawah Sultan Abdul Hamid II. Termasuk sultan yang sangat tegas untuk urusan Palestina dan pembelaan terhadap kaum muslimin yang tinggal di Palestina nantinya. Makanya nanti ada peririsan antara mereka ini. Mereka kemudian sudah melakukan upaya-upaya untuk kembali, baik itu dengan cara-cara awalnya mereka dengan cara-cara yang senyap gitu, dengan cara-cara yang kooperatif. Tahun 1882 dalam jumlah yang besar mendarat di Java, belum ada Tel Aviv. Kemudian setelah itu dilihat oleh pihak-pihak Turki Utsmani bahwa jumlahnya tidak sesuai dengan data. Jadi datanya sekian tapi yang datang lebih banyak daripada itu. Jadi manifest kapal-kapal itu hanya terbilang sekian tapi kemudian jauh lebih banyak daripada itu, sehingga jumlahnya melebihi batas yang dianggap aman. Karena Yahudi ini kalau dia sudah menguasai satu tempat, maka dia akan beranak pinak dengan cepat dan kemudian akan menguasai tempat itu. Maka Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan undang-undang baru, yaitu membatasi imigrasi bagi orang-orang Yahudi untuk masuk ke Mutasyarif League. Untuk inilah kemudian beliau itu dicecar. Ya, tapi beliau mengatakan bahwa ini bahaya dan akan muncul menjadi bahaya besar di kemudian hari, khususnya setelah beliau digulingkan. Ya. Tokoh Zionis yang paling terkemuka, walaupun bukan satu-satunya, adalah Theodor Herzl. Jadi tidak bisa dipisahkan dari Theodor Herzl. Dia menulis satu buku yang berjudul Der Judenstaat, itu berbahasa Jerman, yang mengonsep tentang pentingnya sebuah negara bagi mereka. Dan konsep negara yang dimaksud dengan Der Judenstaat itu bukan negara yang hidup berdampingan. Ingat tadi catatan di depan, bahwa di Palestina ada orang Yahudi, ada. Tapi bukan orang Yahudi dengan pemikiran Zionis yang nanti berkembang pertama kali itu di Eropa Timur. Jadi Theodor Herzl ini orang Jerman, ya, orang Jerman, dan kemudian memanfaatkan situasi di mana banyak orang-orang Yahudi yang dipersekusi di Eropa, khususnya Eropa Timur itu, sebagai bahan bagi kemajuan gerakan Zionis. Ya. Pemikiran ini cukup laku di beberapa tempat, tapi tidak semua tempat menerimanya. Ya. Sekalipun mereka sudah berhasil mengumpulkan dana, ada penggalangan dana. Jadi kalau kita penggalangan dana, mereka sudah lama penggalangan dana. Dari 1890-an mereka sudah menggalang dana. Ya. Mereka pertama kali ingin membeli tanah Palestina itu. Ya. Mereka mendatangi Sultan Abdul Hamid. Ya. Itu ada di dalam catatan harian Sultan Abdul Hamid. Ya. Disebutkan angkanya itu cukup fantastis. Saya tidak tahu apakah angka ini akurat, tetapi tertulis 150 juta pound sterling dalam bentuk emas. Jawaban Sultan Abdul Hamid ada dua. Satu, saya tidak akan menjual Palestina walaupun negara ini lagi membutuhkan dana. Yang kedua, kalaupun saya ingin menjual Palestina, maka tidak mungkin, karena tanah itu berstatus wakaf, berstatus mutasyarif league, satu daerah yang tidak bisa diperjualbelikan. Kemuliaannya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Theodor Herzl ini mencari jalan lain. Dia mengadakan Kongres Zionis pertama di Basel tahun 1897. Di situ masih ada Zionis-Zionis lain yang ingin pendekatannya tidak seradikal pendekatan Herzl. Sebagian di antara mereka ini banyak yang dibunuh. Jadi Zionis itu gerakan yang bahkan tidak sungkan-sungkan untuk menghabisi sesama mereka. Banyak utusan-utusan Zionis yang tidak sampai ke Basel itu. Ya. Di jalan ada yang mereka itu ada kecelakaan, ada yang dicelakai dan seterusnya, sehingga yang datang ke Basel itu hanyalah orang-orang yang memang sudah
selaras dengan pemikiran Herzl. Maka disitulah mereka mencanangkan untuk pertama kalinya berani secara terbuka mencanangkan dalam 50 tahun akan berdiri negara Yahudi atau negara Zionis lebih tepatnya. 1901 mereka membuka satu institusi penggalangan dana internasional, kalau sebelumnya hanya Eropa, disebut dengan Jewish National Fund. Dari Jewish National Fund inilah mereka mengirimkan secara clandestine, secara diam-diam memasukkan orang-orang Yahudi yang mau pergi ke Palestina. Ya. Sampai kemudian mereka melihat bahwa aturan ini harus dilepas dengan cara yang menggulingkan pembuatnya, aturan pembatasan masuk migrasi ke Palestina ini. Maka pergerakan Zionisme ini mendapatkan teman, ya, berupa orang-orang sekuler Turki Utsmani yang waktu itu tergabung di dalam perkumpulan yang disebut dengan Turki Muda. Mereka ini menyusup kembali, sebelumnya mereka ini berpusat di Wina dan berkumpul di Paris. Nah, ketika mereka kemudian punya peluang kembali ke Turki, kembali ke Istanbul, mereka kemudian membuat satu persekongkolan besar dan kemudian menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid diganti dengan Sultan Muhammad kelima Rashad yang secara kekuatan tidak ada, jadi nyaris seperti boneka, sedangkan yang memegang Turki Utsmani itu hanya 3 orang saja, yaitu Enver Pasha, Talat Pasha, dan Jamal Pasha. Makanya disebut Pashalar, 3 orang Pasha, Pasha yang banyak. Ya. Nah, 3 orang ini memang dekat dengan blok yang disebut dengan blok tengah atau Central Power. Makanya ketika Perang Dunia Pertama meletus, mereka ya, tidak sebagaimana Sultan Abdul Hamid mengikut serta di dalam peperangan tersebut dan ikut di dalam pihak Jerman, Austria, Hungaria. Ya. Jerman dan Austria, Hungaria. Pada tahun 1910, 1911 dan 1912 sebenarnya Pashalar ini ingin ikut di dalam rombongan Inggris dan Prancis, tetapi ditolak. Karena kalau dia ikut rombongan Inggris dan Prancis, sedangkan Inggris dan Prancis ini nanti akan diberikan modal besar oleh Zionis untuk menang Perang Dunia ke-1, maka kalau Turki Utsmani menang, sasaran mereka nggak dapat. Ya. Jadi diundur lagi sampai dibuat sebuah kasus yang bernama kasus Guben-Breslau namanya. Makanya Zionis kalau kita nggak mau baca, apalagi kita malas baca, nggak dapat ini, nggak dapat. Jadi ada sebuah kapal perang Jerman namanya Guben sama Breslau, yang satu penjelajah, yang satunya lagi jenis kapal fregat kecil, tidak sebesar kecil lah ukuran itu. Itu dikejar-kejar sama Inggris dan kemudian dia melarikan diri ke Turki. Ya, melarikan diri ke Turki. Di Turki kemudian dihadiahkan, diganti namanya, diganti dan dikasih bendera Turki, dan kemudian dengan itulah Turki Utsmani didaulat istilahnya, di fait accompli untuk ikut perang di barisan Jerman, Austria, Hungaria. Barulah perang itu pecah. Nah, ketika perang itu pecah, ya tentu ada kasusnya, yaitu penembakan Archduke Ferdinand di Sarajevo oleh orang Serbia. Itu sudah case yang sudah disiapkan. Perang itu pecah, Turki masuk ke sana. Bahkan ketika perang belum selesai 1916, itu sudah ada perjanjian rahasia antara Inggris dan Perancis di bawah Sykes dan Picot, nama 2 orang. Makanya disebut perjanjian Sykes-Picot. Itu sudah membagi peta Turki Utsmani menjadi beberapa bagian. Nah, khusus bagian Palestina itu sederhananya, khusus bagian Palestina itu nanti akan berada di bawah Inggris. 1917 pasukan Inggris itu sedikit demi sedikit ingin masuk Palestina. Dari mana mereka masuknya? Masuknya dari Mesir. Karena Mesir itu dari tahun 1882 sudah diduduki Inggris. Dengan alasan bahwa terusan Sueznya harus dikawal. Ya, sampai Perang Dunia Pertama, Inggris itu masih bercokol di Mesir. Makanya nanti mereka masuk dari selatan, lewat jalur kemanusiaan sekarang itu, lewat El Arish, masuk ke Gaza. Tapi di Gaza ada pasukan elit Turki Utsmani, terdiri dari bangsa Turki, Arab, dan multi ras di situ. Ya, bahkan ada yang dari Balkan, ada yang dari Kaukasus, itu di dalam satuan ini bertahan di
bertahan di Gaza. 1917 mereka bertempur 3 kali. Gaza pertama, Gaza kedua berhasil mereka. Gaza ketiga sudah kehabisan munisi dan jalur ke belakang mereka putus. Ada pemberontakan Arab yang disebut dengan pemberontakan Syarif Hussein bin Ali Al-Hashimi yang nanti sekarang keturunannya ada di Yordan. Ya. Nah itu tapi bab lain. Saya tidak mau masuk terlalu jauh karena sekarang aja 12.30. Akhirnya di peperangan ketiga tersebut jebol. Ya, Gaza itu tembus. Tanggal 1 November pasukan Turki yang terakhir itu mundur dari Gaza, membuat pertahanan di tempat lain, masih di dalam Palestina. Tapi Arthur James Balfour sebagai Menteri Luar Negeri Inggris yang berdarah Yahudi itu langsung mengeluarkan surat di London. Mengeluarkan surat di London. Bayangkan, 1 November 1917 mereka menang perang di Gaza, 2 November 1917 mereka langsung buat deklarasi Balfour. Intinya Inggris menghadiahkan Palestina, padahal Palestina baru Gaza yang dikuasai, belum yang lainnya. Sudah berani memberikan jaminan bahwa nanti seluruh Palestina ini akan diberikan kepada Zionis, bukan kepada Yahudi. Zionis internasional waktu itu. Chaim Weizmann yang dikasih itu, diserahkan surat tersebut. Jadi memang krusial Gaza itu sampai sekarang dari dulu. Ya. Nah, singkat kata Perang Dunia ke-1 betul sebagaimana rencana kalah itu Jerman kalah, Austria, Hungaria kalah, Turki ikut kalah. Yang paling rugi Turki karena yang paling kehilangan daerah itu Turki. Irak lepas, Suriah lepas, Lebanon lepas, Palestina yang paling berharga lepas, Hijaz lepas. Itu nanti ada jejak berdirinya kerajaan Saudi di situ. Kemudian sampai ke Yaman lepas. Itu yang paling banyak, yang paling rugi. Kalau Jerman itu ya relatif kurang lebih hampir sama lah, berkurang tapi tidak sedahsyat. Austria Hungaria ngecil sedikit saja. Nah, ini nanti modal untuk Perang Dunia Kedua. Begitu. Maka kemudian Inggris disebut sebagai British Mandate of Palestine. Nah, Palestina di bawah mandat Inggris. Siapa yang ngasih mandat? Bukan kaum muslimin. Liga bangsa-bangsa waktu itu, bukan Persatuan Bangsa-Bangsa, masih the League of Nations. Bertemu di San Remo tanggal 25 April 1920 mengatakan bahwa ini wilayah Inggris, ini wilayah Prancis. Lebanon, Suriah itu disebut zonanya Prancis nanti. Situ. Ada upaya-upaya untuk merebut kembali dan menggugat keputusan Liga Bangsa-Bangsa ini. Karena pada saat itu dianggap bahwa entitasnya waktu itu, mana nih? Oh belum, loncat-loncat. 1920-an itu sebenarnya 20 setelah San Remo 1920, 1921, 22, 23 itu terjadi pergolakan. Kenapa pergolakan? Karena jumlah orang-orang Yahudi di Palestina meningkat. Presentasinya meningkat. Belum mayoritas, belum separuh, tapi sudah meningkat. Baru sekitar 30%. Apa yang terjadi sekitar 30%? Mereka mendirikan pusat-pusat pelatihan militer yang disebut dengan Haganah. Baca Haganah. Ya, bukunya udah banyak tentang Haganah itu. Baca bukunya Ilan Pape. Baca bukunya siapa? Norman Finkelstein. Itu orang-orang Yahudi yang berani menulis sejarah apa ada. Kalau yang lain dibungkam. Baca bukunya, dua itu. The Genocide of Palestine itu Ilan Pape. Kalau Norman Finkelstein itu saya lupa judulnya, tapi bukunya satu, ada satu buku yang dia tulis yang bisa di download, ada PDF-nya semua tuh dua-duanya, Norman Finkelstein dengan Ilan Pape, gratis itu sama mereka dibebaskan saja, menggambarkan peristiwa-peristiwa ini. Nah, April 1921 orang pertama yang mulai menyadarkan bahwa bahaya besar menghadapi Palestina ini kalau tidak segera dilakukan pendekatan yang serius. Tetapi Haji Amin Al-Husaini, Mufti Al-Quds, Mufti Palestina yang mengetuai parlemen Arab, diantaranya ada Muslim dan Nasrani, ya. Dulu di British Mandate of Palestine itu ada dua parlemen, parlemen Zionis sama parlemen Arab. Parlemen Arab ini ada Muslim, ada Nasrani, pimpinannya Haji Amin Al-Husaini. Kalau yang Zionis ini pimpinannya David Ben Gurion. David Ben
Gurion, bin Gurion. Ya, di situ. Jadi sudah ada. Ya. Dia mengatakan mereka berlatih senjata, mereka berlatih dengan alat-alat perang. Jelas itu bukan seperti Yahudi-Yahudi yang datang sebelumnya, yang mau hidup berdampingan. Tidak mungkin orang datang ke satu tempat, awalnya mengemis-ngemis untuk tinggal, tapi berlatih berperang. Itu sederhana, otak sederhana, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ya, ketika ada orang minta apa istilahnya tinggal di halaman kita atau di beranda kita, tapi dia ngasah pisau, ngasah golok, padahal Idul Adha masih jauh, tuan rumah wajib waspada. Ya, bayangkan orang ngasah golok di rumah kita bukan punya rumah. Coba mikirnya apa kira-kira? Itu terjadi di milisi Haganah. Ya, di dalam buku Ilan Pape itu disebutkan sampai 1944 mereka melakukan pemetaan. Oh, kampung ini kampung Arab, ini sudah mayoritas Yahudi, ini ya Arab. Serius mereka. Dibuatkan petanya, nanti kalau diserang lewat sini, bagus ya lewat sini, disebutkan jumlah laki-lakinya berapa, persenjataannya berapa. Mereka punya daftarnya. Jadi kalau dipropagandakan oleh Israel itu, mereka ini adalah orang-orang. Jadi yang selalu kalau kita lihat ya, foto-foto orang-orang Yahudi yang mendarat di Palestina dari tahun 20 sampai 40 itu selalu fotonya itu perempuan, ibu-ibu, anak-anak. Coba perhatikan dari fotonya saja. Tapi di tahun 1921 ada 15.000 Haganah laki-laki usia militer, tegap-tegap dan terlatih. Di mana foto mereka? Gak ada. Hebat. Ya. Hebat. Begitu. Ya. Singkatnya ini versi singkat. Di tahun 1922 sampai 26 sebetulnya ada peristiwa menarik yang jarang sekali dibahas. Sebenarnya Palestina itu deklarasi Balfour sekalian, perjanjian Sykes-Picot itu semua cacat hukum. Cacat hukum, dibuat perang dunia belum selesai. Tapi yang bisa menuntutnya hanyalah yang entitas dirugikan. Siapa yang dirugikan? Turki Utsmani. 1920 Turki Utsmani masih ada. 1921, 22 masih ada. Makanya satu elemen lagi digerakkan sama Zionis. Ya, atau mungkin dia menggerakkan dirinya sendiri, kita tak tahu. Saya tidak terlalu suka dengan teori-teori konspirasi. Tapi ada beberapa hal yang jalannya paralel, maka sulit sekali untuk tidak mengkonspirasikan, walaupun saya tidak. Siapa dia? Ini yang diagung-agungkan di Turki. Turki Republik ya, Republik Turki. Awalnya itu, yaitu Mustafa Kemal. Mustafa Kemal secara sistematis mereduksi Turki Utsmani dengan berbagai alasan dia. Kalau dibahas bisa 3-4 kali pertemuan. 1 November 1922 menghapus kesultanan, jadi tidak punya power. 3 Maret 1924 dia hapus kekhilafahannya, tidak punya legitimasi. Jadi 1924 sebenarnya Zionis sudah tepuk tangan. Karena apa? Palestina sudah tidak ada lagi entitas yang bisa merebutnya. Apakah umat Islam tinggal diam? Tidak. 22 April 1926 terjadi Kongres Khalifah di Kairo. Siapa yang menginisiasi? Raja Fuad, Mesir. Ya walaupun kita tahulah semua yang baca tentang Raja Fuad itu hobinya foya-foya. Orang Mesir juga tahu. Ya. Dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, tapi yang dari Turki tidak diundang. Ya. 1924 itu kan keluarga Sultan Turki Utsmani sudah dibuang, sudah diusir sama Mustafa Kemal. Nggak ada di Turki. Mereka itu terpencar kemana-mana di Eropa itu, jadi gelandangan. Ya, jadi gelandangan. Ya itu pembahasan yang lain. Intinya ada upaya Kongres 1926. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang tidak setuju dengan Raja Fuad. Raja Fuadnya dianggap tidak kompeten dan secara kenasapan juga tidak mulia, tidak ada sangkut pautnya, akhirnya gagal. 2 bulan setelah itu usulan muncul dari Raja Abdul Aziz bin Saud. 11 Juni bikin konferensi serupa di Mekah. Nggak main-main Pak, yang datang dari Indonesia ada. Siapa yang datang dari Indonesia? Pimpinan Syarikat Islam. Namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto, host Cokro Aminoto. Pernah dengar namanya? Nah, kalau pernah dengar ngangguk-ngangguk dikit. Pernah ya? Pernah dengar ya? Nah, beliau datang. Bersama Kiai Haji Mas Mansur Muhammadiyah.
Nanti dari Komite Hijaz juga datang ke sana. Nanti ini jadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Jadi kebangkitan organisasi-organisasi di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi apa yang terjadi di Palestina. Mereka datang memberikan support. Tetapi yang hadir tidak sebanyak yang di Mesir. Jadi di Mesir cukup banyak yang hadir tapi tidak sepakat, deadlock terus. Kalau yang di Mesir, yang di Mekah, Raja Abdul Aziz bin Saud dianggap punya otoritas. Hanya saja yang datang tidak quorum. Tidak quorum. Karena Inggris khawatir di Mekah dia tidak bisa otak-atik seperti di Kairo, maka semua jalan menuju Mekah ditutup. Kapal-kapal diliburkan, kapal-kapal dulu masih pakai kapal uap, itu diliburkan, jalan-jalan ditutup. Inggris menguasai Yaman di selatan dan Inggris menguasai Yordan di utara. Kalau lewat tengah-tengah dulu, belum ada kota Riyadh, belum semodern sekarang. Otomatis kemudian entah bagaimana Hos Cokro Aminoto dan Ki Haji Mas Mansur bisa nyelip, bisa masuk ke sana, itu mukjizat menurut saya. Tapi sebagian besar tidak hadir. Akhirnya pupus. Setelah itu tidak ada lagi yang ingin mengklaim mendirikan kembali daulah. Itu 1926. 1929, 1930, 1937 itu terjadi pertempuran besar. Jadi jangan dipikir orang-orang Palestina itu baru kali ini angkat senjata. Sudah di tahun 36 mereka tahu ini, wah ini negara lain ini mungkin kelihatannya sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Daulah kemungkinan besar tidak bisa didirikan lagi, maka mereka angkat senjata 1936. Pertempuran besar. Itu kalau tidak dibantu sama Inggris, Haganah itu kelabakan. Luar biasa. Inggris main, ceritanya jadi wasit. Di mana ada Haganah mulai keteteran, dia turun di sana. Stop. Tapi kalau Haganah menang, diem, nggak datang. Ya, kebiasaan Inggris. Cuci tangan yang berlumuran darah. Tapi ada satu catatan yang perlu diketahui oleh kita semua. Bahwa di tahun 30-an itu jumlah imigran Yahudi di Palestina jumlahnya masih di bawah bangsa Arab. Masih di bawah. Jadi Zionis ketika mereka itu melakukan pertemuan lagi, melakukan melakukan kongres lagi selama Perang Dunia Kedua, mereka tetap melakukan kongres, tapi di Amerika dan di London. Kongres lagi, berkumpul lagi, mereka mengatakan bahwa jumlah Yahudi ini sudah Perang Dunia Pertama masih kurang. Dilakukan analisis dari mana yang nggak datang. Kenapa nggak banyak? Kenapa nggak lebih dari 1 juta? Padahal dibutuhkan sekitar 1,6 juta untuk menyamai penduduk atau paling tidak mengubah demografi. Ternyata banyak Yahudi dari Eropa Barat, dari Paris, dari Prancis, dari sebagian Jerman, Belgia, Belanda dan sebagainya itu, dan Inggris itu masih banyak yang belum mau. Karena mereka ini rata-rata well to do, ya. Jadi mereka ini biasanya pemikir, ilmuwan, bankir, ya, sudah establish hidupnya, rumahnya sudah bagus, status sosialnya tinggi, ekonominya mapan. Nggak ada yang mau ke Palestina dan mulai lagi jadi mulai dari nol lah, kayak kita lagi di SPBU itu. Siapa yang mau mulai dari nol kalau mereka sudah sukses? Nggak ada yang mau datang. Nah, pada saat yang bersamaan di Jerman muncul lagi ultranasionalis, pergerakan ultranasionalis. Orang Jerman itu kan sangat bangga kepada negerinya, ya, sangat bangga kepada negerinya. Nggak tahu kalau sekarang kayaknya udah nggak ada lagi yang seperti itu. Wallahu alam. Ya, atau mungkin ada tetapi sedikit. Dulu muncul keinginan mereka untuk bangkit lagi. Mereka merasa dipermalukan dengan Perang Dunia ke-1. Mereka merasa kambing hitamnya waktu itu orang Yahudi lagi. Muncul pergerakan yang kemudian banyak pendukungnya, yaitu Partai Nasional Sosialis yang disingkat Nazi. Pemimpinnya awalnya bukan Adolf Hitler awalnya, tetapi Adolf Hitler yang kemudian jadi dominan. Nah, Adolf Hitler ini secara terbuka di dalam bukunya Mein Kampf itu menyebutkan bahwa yang permasalahan Jerman ini karena orang Yahudi. Dan tidak malu-malu dia mengatakan, kalau saya berkuasa saya habisi Yahudi. Sebenarnya waktu itu ada peluang untuk menghabisi Adolf Hitler, tetapi gerakan Zionis melihat jangan. Ini yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan. Maka sebenarnya saya tidak percaya kepada teori konspirasi yang mengatakan bahwa Hitler itu disetir Yahudi. Nggak mungkin, Pak. Dia bencinya luar biasa. Tapi memang ada
sebagian dari biro ekonominya itu nanti Nazi itu beberapa yang keturunan Yahudi. Ya, gitu. Jadi mendanai. Akhirnya jadilah Jerman itu berdiri kembali, the Third Reich itu ya, kekaisaran ketiga muncul lagi. Hitler jadi orang yang luar biasa berpengaruh dan membawa Eropa perang dunia yang kedua tahun 1939. Nah, di situ. Ya, kita tahu akhir perang dunia kedua kan 1945 ya. Saya tidak bahas yang di Indonesia ya, saya bahas yang di Jermannya saja. Terjadi kehancuran total. Bahkan baru diketahui bahwa Hitler itu punya beberapa kamp konsentrasi yang sengaja untuk menghabisi orang-orang Yahudi. Walaupun sebagian data itu banyak yang diragukan, tetapi yang ada itu ada. Ya. Dan orang-orang ini kemudian melarikan diri. Barulah jumlah pengungsi, jumlah imigran Yahudi dari Eropa Barat itu memenuhi kuotanya, mulai banyak. Bahkan waktu itu kapal-kapal dikerahkan oleh Zionis, jadi waktu itu mereka nggak perlu lagi mengiming-iming. Kalau di Aliyah 1, Aliyah 2, Aliyah 3 itu yang migrasi sebelumnya 1800-an sampai awal 1900, itu harus dibayar, yang mau berangkat dibayar. Setelah Perang Dunia Kedua tidak perlu dibayar lagi, semua berebutan ingin keluar dari Eropa yang dikecamuk perang itu. Berhasil kan? Daripada membunuh Hitler sebelum dia menjadi orang yang berkuasa, biarin aja. Jadi terkadang itu bukan teori konspirasi, karena kebetulan paralel dan yang satu merasa diuntungkan dengan yang lain. Ya, sama ketika Amerika Serikat mengembangkan bom atom itu kan nggak ada manfaatnya buat Indonesia. Tapi ketika tadinya kan bom atom itu kan, baca buku Oppenheimer itu, tadinya kan itu bom kan dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Yahudi semua itu, hampir semuanya. Oppenheimer itu orang Yahudi, filmnya itu menggambarkan itu. Itu tadinya mau dijatuhkan di Berlin, tapi keburu Rusia, Uni Soviet di luar skenario sampai Berlin duluan. Akhirnya VID kan, Victory Europe. Maka bomnya udah siap tapi nggak bisa dijatuhin. Masa dia udah nyerah masih dijatuhin? Tapi masih ada satu lawan yang belum bertekuk lutut, yaitu Jepang, Fiji itu ya. Victory Japan itu ya terjadi setelah Victory Europe. Maka bom ini kemudian dibawa ke front Asia Pasifik. Itulah yang saya katakan dua hal paralel. Walaupun tentu saja kita sangat tidak suka dengan cara pengeboman itu, tetapi punya manfaat untuk Indonesia. Ketika Jepang bertekuk lutut 14 Agustus, kita 17 Agustus memproklamasikan kemerdekaan. Ya kan? Bukan konspirasi. Indonesia berkonspirasi dengan Oppenheimer, ya enggak lah. Kejauhan. Tapi kebetulan paralel. Ya, harusnya 16 kan, dengan sedengklok sebenarnya tanggal 16 itu, tahun. Telat setahun. Kalau 1897 tambah 50 itu kan 1947 kan. Tapi mereka baru berhasil tahun 48. Sebenarnya tahun 47 itu sudah mau proklamasi mereka. Tetapi waktu itu kurang 20 juta dolar, 20 ribu dolar, million, juta ya. 20 juta dolar kurang duitnya untuk perang. Makanya yang dikirim tadinya David Ben Gurion itu tahun 47 itu mau ke Amerika Serikat, tapi dilarang, ditahan. Yang berangkat siapa? Golda Meir, perempuan Yahudi yang nantinya akan jadi Perdana Menteri pas perang Yom Kippur. Golda Meir yang keliling Amerika Serikat terkumpul 35 juta US dollars. Itu dibawa, tapi tidak dibawa ke Israel, dibawa ke Cekoslowakia dan Prancis. Apa yang dibelanjakan? Beli persenjataan perang, surplus perang dunia kedua, persenjataan Jerman yang paling top sedunia. Dibeli, dikapalkan makanya ketika tahun 48, 14 Mei mereka sudah siap perang. Tapi narasi yang dibangun adalah, mereka ini bangsa yang terinjak, mereka ini bangsa yang lemah, mereka ini dikepung, diserang oleh 8 negara Arab. Mereka sudah hitung Pak, 10 negara Arab pun nyerang, mereka udah siap. Cuma kan kita terbawa, kasihan ya. Bahkan sampai ada yang mengatakan, udahlah bagi dua aja lah Palestina, kasihan mereka itu. Nah ini nggak ngerti masalah. Ya. Sama seperti di rumah Anda tadi kan, ada orang yang tiba-tiba minta izin untuk tinggal di depan, terus kemudian lama-lama jumlahnya banyak, minta ruang tamu lah, kita kasih ruang tamu kan, begitu kan? Pada tiap hari mereka ngasah.
Masuk ke dalam, akhirnya sepertiga rumah itu dikuasai, baru mau ribut, agak telat. Waktu ribut PBB datang, kata PBB mengeluarkan resolusi 181. Kalian ini sudah berantem tahun 20 berantem, tahun 30 berantem, tahun 40 awal berantem, tahun 47 ini mau berantem lagi, berhenti kalian. Wah kelihatan kayak bijaksana, yang nggak ngerti sejarah, ngangguk. Oh iya bener nih dasar nih orang Arab ini, Palestina ini nggak ngerti. Nggak tahu diuntung. Itulah kalau nggak baca sejarah. Gampang nyetirnya kalau nggak baca sejarah. Ya, gitu. Habis waktunya 12.51. Terpaksa ada bagian kedua karena di bagian berikutnya saya ingin angkat tentang Haji Amin Al-Husaini, Muhammad Zain Hasan, mahasiswa Indonesia di Kairo, dan Muhammad Ali Thohir, pengusaha Palestina. Apa hubungannya dengan diplomasi pengakuan Republik Indonesia? Saya katakan secara sederhana, nanti kita sambung di bulan berikutnya. Ada 3 alasan kita harus tetap concern kepada Palestina ini. 1, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. 1, ikatan iman. Itu dulu bukan kemanusiaan Pak. Kalau Anda masih pada iman, pakai iman dulu. Kemanusiaan nomor 3. Itu dulu, perintahnya jelas. Kalau ada perseteruan di antara orang-orang Palestina, enggak usah ribut kita. Fa aslihu baina akhwaikum, ayat itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, bukan seneng Hamas berantem sama Fatah kita seneng. Di mana mukminnya? Di mana mukminnya? Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun saya belum sempat, adanya ukhuwah al-wataniyah. Bahwa Indonesia itu dulu pengakuan pertamanya, ya, pengakuan internasionalnya, lobby-lobbynya itu sangat dibantu sama Haji Amin Al-Husaini dan pengusaha, bahkan foto-fotonya ada. Nih, saya kasih fotonya. Ini Lajnatud Difa'an Istiqlal Indonesia. Masyarakat panitia pembelaan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Ini. Mereka kemudian bertemu Haji Amin Al-Husaini, beliau lobbykan Muhammad Ali Thohir. Muhammad Ali Thohir punya gedung Syubbanul Muslimin di tengah-tengah kota Kairo, kata dia gratis. Pakai, kibarkan merah putih. Pasang itu Indonesia, plakatnya di depan. Karena ternyata belum banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu Indonesia merdeka. Jangankan orang luar, orang Indonesia sendiri banyak yang belum tahu kalau Indonesia sudah merdeka. KNIP itu kan butuh 3 tahun untuk menyadarkan orang Indonesia se-Indonesia bahwa kita sudah merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu di kampung mana ada tahu maksudnya merdeka itu apa gitu. Saking lamanya dijajah nggak tahu merdeka itu kayak apa. Jadi jangan dipikir kayak kita sekarang pakai era WA dan sebagainya bisa kemana-mana. Kata beliau, saya carikan atau saya terusin aja ya, nggak usah pakai pertanyaannya sampai jam 12 ya. Daripada pertanyaan sayang waktunya. Ya. Jadi Indonesia, jadi ini sesi kedua, harusnya di sesi kedua, tapi saya tarik ke sesi pertama. Ya. Jadi sesi kedua ini dimulai dari ketika Israel belum berdiri tahun 47, tapi sudah kelihatan move-nya. Palestina masih dijajah Inggris, masih Palestine mandate, British Mandate of Palestine. Tapi pada saat itu Haji Amin Al-Husaini melihat bahwa ada negeri yang mayoritas Muslim sudah merdeka, maka beliau memberikan dukungan. Ya, bersama mahasiswa-mahasiswa Indonesia, ini di depan Syubbanul Muslimin. Kata beliau, saya pertemukan dengan Nukroshi Pasha, Perdana Menteri Mesir. Dari situ saya bisa ajak kalian ketemu semua pemimpin-pemimpin Arab yang sudah merdeka. Karena Indonesia itu di PBB belum dikenal. Orang mengenalnya Hindia Belanda, Dutch East Indies, Dutch NEI, ya. Atau disebutnya juga Netherlands East Indies, NEI. Maka yang jadi corong suaranya ya orang Belanda. Kata orang Belanda mereka ekstremis kok. Tidak ada hak mereka itu untuk merdeka. Tentaranya aja nggak ada. Makanya diketawain oleh Jenderal Sudirman. Nggak ada tentara gimana. Jogja kita rebut tahun 49 itu. Itu lain lagi ceritanya. Sebelum sampai di situ. Jadi kata Amin Al-Husaini, Anda perlu pengakuan negara-negara yang sudah terdaftar di PBB supaya jadi kasus, supaya dibicarakan, supaya ada atensi dunia terhadap Anda. Mahasiswa waktu itu tidak punya akses ke Perdana Menteri, ke raja-raja, ke presiden-presiden. Tidak ada. Dibukakan oleh mereka.
Kata beliau, gini saja, kita cari diplomat Mesir ini yang dekat posisinya dengan Indonesia dan mau jihad fisabilillah. Siapa dia? Ini saya ambil dari buku Deplu, ya, terbitan Departemen Luar Negeri. Saya foto sendiri nih, bukan dari internet nyomot, bukan. Namanya Abdul Mun'im Mustafa Pasha. Beliau ini adalah diplomat Mesir yang sedang ada di Bombay. Langsung dikirim pesan bahwa segera Anda lanjutkan cari makanan, cari obat-obatan yang dibutuhkan sekiranya dibutuhkan. Charter pesawat terbang, mendaratlah di Jogja. Waktu itu nggak berani mendarat di Jakarta karena Jakarta sudah diduduki. Maka pesawat itu berarti ambil resiko tuh terbang di langit Indonesia. Waktu itu langit Indonesia dikuasai Belanda. Nerobos mendarat di Maguwo, mendarat di, kalau sekarang lapangan udara Adi Sucipto mendarat di situ. Dikerubuti orang baru kali ini melihat pesawat sebesar itu DC-3, ya, beliau turun mencari-cari siapa yang bisa ditemui sebagai penguasa setempat, dibawalah kemudian ke masjid, kebetulan hari Jumat dibawa ke Masjid Kauman, bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi yang bersalaman itu dan berkeris itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 rahimahullah yang sudah meninggal dunia. Beliau berbicara, beliau tidak bisa berbahasa Jawa tentu saja dan tidak bisa berbahasa Belanda, tetapi beliau bisa bahasa Prancis dan sedikit dan fasih berbahasa Arab. Maka dicarilah penerjemah. Waktu itu Menteri Agama pertama kita, Haji Muhammad Rashidi, kebetulan lagi ada di Jogja, maka dipanggil. Beliau kemudian menerjemahkan. Apa maksud kedatangannya? Memberikan dukungan dan memberikan support dan pengakuan kepada Republik Indonesia. Bayangkan, belum ada yang lain, Pak. Belum ada negara lain. Belum ada negara lain. Ya, datang. Maka beliau kemudian menghadap Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta, juga diterjemahkan oleh Haji Muhammad Rashidi. Haji Muhammad Rashidi ini nanti ketika beliau meninggal dunia itu Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi, guru besar Fakultas Hukum di Universitas Indonesia ketika meninggal dunia. Saya sempat masih bertemu dan sempat masih membaca buku-buku beliau itu karena beliau termasuk pembina Masjid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia kampus Salemba. Haji Muhammad Rashidi. Nah, beliau menghadap, menyerahkan surat-surat dan kemudian setelah itu mengatakan bahwa pesawat hanya dicatat 7 hari. Besok saya harus berangkat balik, akan sangat bagus untuk perjuangan Republik ini manakala ada utusan atau di korps diplomatik yang ikut berangkat. Siapa ini yang bisa berangkat saat itu juga? Pesawatnya gratis. Gratis. Berangkat ke sana. Ini lobby dari Haji Amin Al-Husaini dan sebagian dana itu dari Muhammad Ali Thohir. Ya. Maka diberangkatkanlah 5 orang dalam tim itu. Pertama, Haji Muhammad Rashidi sebagai juru bicara. Kedua, Haji Agus Salim, waktu itu kemudian dijadikan Menteri Luar Negeri sementara. Sebenarnya Menteri Luar Negerinya Sultan Syahrir, tapi Sultan Syahrir nanti dapat tugas untuk melobi sampai ke PBB. Ya, Sultan Syahrir, kemudian Sultan Syahrir berangkatnya nyusul. Tadi siapa? Haji Muhammad Rashidi, kemudian Haji Agus Salim, yang ketiga S. Pringgo Digdo, sekretaris kabinet pertama. Beliau ini orang Muhammadiyah, beliau ini mendatangi masjid-masjid dan perkumpulan pengajian-pengajian di Kauman, Yogyakarta, minta bantuan karena yang namanya diplomasi butuh dana. Duit Indonesia belum ada, uang mata uang ori itu belum laku di luar negeri, maka yang dikumpulkan emas. Terkumpul 1,5 kilo, ada yang mengatakan 2 kilo emas. Dari ibu-ibu pengajian ya, lah anting dan sebagainya, cincin dan sebagainya gitu, diberikan, dikumpulkan di Kauman, dibawa. S. Pringgo Digdo. Kemudian Nazir Sultan Pamunca, ini tokoh Sumpah Pemuda, tapi bukan Muhammad Nasir, ya, Nazir Sultan Pamunca. Dan yang terakhir, yang sering ditutup-tutupi, Abdurrahman Rashid Baswedan, berlima berangkat. Ini fotonya, sampai mereka di sana. Yang pertama kali ditemui sama Haji Agus Salim adalah yang ngasih dana Lajnatud Difa' an Istiqlal Indonesia, perkumpulan mahasiswa Indonesia di Kairo yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih. Siapa dia? Muhammad Ali Thohir. Siapa dia? Pengusaha. Pengusaha dari mana? Pengusaha dari Palestina. Coba, perwakilan luar negeri pertama kita, gedungnya itu digratisin sama dia. Masih kita mau mengatakan bahwa Palestina urusan Palestina dong, Indonesia urusan sendiri. Berarti kita ahistoris. Kalau tadi poin pertama, kita itu harus membela karena sama-sama orang mukmin. Kalau kebetulan Anda juga orang Indonesia, paspor masih Indonesia,
KTP masih Indonesia, Anda punya, ya, apa istilahnya itu, punya beban sejarah, punya apa istilahnya itu, punya hutang budi kepada Palestina. Sekalipun bukan Muslim, tapi kalau Indonesia, KTP Indonesia punya hutang budi, Ya, karena dari sinilah nanti Haji Muhammad Rashidi dan timnya jadi split dua tuh kelompok. Yang satu terus ke New York untuk ikut apa namanya, untuk ikut sidang PBB. Yang Muhammad Rashidi, Pringgo Digdo dan kemudian Abdurrahman Rashid Baswedan ini keliling Timur Tengah. Sudah dapat 2 pengakuan dari siapa? Satu dari Mesir, satunya lagi dari parlemen Palestina, bukan Palestina secara keseluruhan, karena parlemen Zionis nggak ngasih pengakuan kepada kita. Ya, 2. Dapat 5 lagi jadi 7, cukup 7 itu untuk menjadi butir pembahasan di sidang umum. Apa yang 5 lagi? Dibawa menghadap Sultan Abdul Aziz bin Saud, Kerajaan Arab Saudi, menghadap Raja Abdullah, Raja Yordan, Hashimiyah, lepas dari dulu dia pernah memberontak lawan Turki, kemudian menghadapi bisa bertemu dengan apa namanya, Amir yang ada di Lebanon, saya lupa namanya. Kemudian Suriah, satu lagi siapa? Yaman. Nah 2 ini yang saya belum dapat datanya. Ada 5 pengakuan, 2 dengan Mesir dan Palestina. Itulah kemudian menjadi pengakuan pertama Republik Indonesia. Itu yang kedua. Nah masalah yang ketiga nanti masalah kemanusiaan. Kalau kemanusiaan pakai ayat ini, Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum menghina yang lain. Jadi kalau Anda tidak tergerak karena iman, Anda tidak tergerak karena Anda itu orang Indonesia, paling tidak Anda tergerak kalau masih manusia. Janganlah kita kemudian mengolok-olok orang Palestina dengan ini dan itu, karena dulu waktu mereka membantu kita nggak pakai ngitung-ngitung, nggak pakai nanya-nanya. Karena apa? Asa bisa jadi ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang diledekin, yang dihina itu lebih bagus daripada kita. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya. Jadi kalau Anda tidak terpanggil secara iman, tidak terpanggil sebagai warga Indonesia, paling tidak Anda terpanggil sebagai manusia. Kalau nggak bisa terpanggil sebagai manusia juga, ya sudah. Apa Anda itu? Siapa? Siapa kalian? Nah itu yang jangan lupa. Mudah-mudahan 2 bagian ini, bagian yang ketiganya nanti mungkin bulan Desember ya kita lanjutkan, atau mungkin kalau ada waktu yang lain. Mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa hadir juga. Saya biasanya tuh di Kemis pertama, pekan pertama. Jadi nanti lihat aja ininya apa namanya, ini bagian ketiga. Ini bagian 1 kedua saya borong di sini sekarang. Lewat 3 menit, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, buat jamaah yang ingin bertanya bisa langsung aja ke depan ya, karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita terbang kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair.